Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfi Dikavia, NIM 7101419320. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Volatilitas Inflasi di Indonesia, Fiskal atau Moneter, yang ditulis oleh Aloysius Deno Hervino dari Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya, Jakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah volatilitas inflasi di Indonesia dapat dijelaskan baik oleh utang luar negeri Indonesia (FTPL) dan jumlah uang beredar teori kuantitas. Selain itu, tujuan penelitian ini juga ingin mengetahui dampak krisis subprime mortgage 2007 yang berinteraksi dengan variabel utang luar negeri Indonesia terhadap volatilitas tingkat inflasi di Indonesia. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, peneliti menggunakan data runtut waktu time series kuartalan dengan mengambil sampel dari periode 2000 hingga 2010 pasca krisis 1997. Sebagian besar data makroekonomi di Indonesia memiliki kecenderungan tidak stasioner pada level karena terdapat perubahan struktur sehingga tingkat stasioneritas data akan berada pada level yang beragam. Atas dasar inilah, maka model yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah model ARDL ECM. Ini sejalan dengan model yang digunakan oleh Valerica 2009. Selain itu, kembali dilakukan uji stabilitas model dengan menggunakan Kusum dan Kusumki, lalu dilakukan penguji asumsi klasik terhadap model tersebut. Berdasarkan hasil Kusum dan Kusumki, pada gambar 1 menjelaskan bahwa tidak terjadi perubahan struktur dalam model jangka pendek ARDL ECM ini, di mana residual dari model tidak keluar dari batas atas dan bawah dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model jangka pendek ini adalah model yang stabil. Dan dalam jangka pendek dilihat pada tabel 2, meskipun masing-masing variabel baik jumlah uang beredar maupun utang luar negeri signifikan pada level 1%, namun koefisien arahnya tidak sesuai dengan teori. Ini terlihat dari hasil estimasi jangka pendek yang menjelaskan bahwa setiap peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1 miliar rupiah akan berkontribusi negatif terhadap tingkat inflasi sebesar 0,16%, sedangkan setiap peningkatan 1 juta dolar utang luar negeri akan menurunkan tingkat inflasi sebesar 0,30%. Dalam jangka panjang dilihat pada tabel 3, baik jumlah uang beredar maupun utang luar negeri memiliki pengaruh yang positif terhadap volatilitas tingkat inflasi di Indonesia. Kontribusi positif jumlah uang beredar terhadap volatilitas tingkat inflasi dalam jangka panjang sejalan dengan asumsi yang digunakan dalam teori kuantitas. Hal yang sama juga terjadi sehubungan dengan kontribusi positif dari utang luar negeri terhadap volatilitas tingkat inflasi yang sesuai dengan FTPL. Kesimpulan dan saran penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah inflasi di Indonesia merupakan fenomena fiskal, utang luar negeri dalam menutup defisit anggaran, atau masih merupakan fenomena moneter, teori kuantitas uang. Dengan menggunakan model terbaik ARDL ECM, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek peningkatan utang luar negeri dan jumlah uang beredar justru akan menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, volatilitas tingkat inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu sisi fiskal dan moneter. Fiskal diwakili oleh utang luar negeri guna menutup defisit anggaran belanja negara, sedangkan sisi moneter diwakili oleh teori kuantitas uang, jumlah uang beredar. Namun, sisi moneter lebih dominan dalam mempengaruhi volatilitas tingkat inflasi di Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 daripada sisi fiskal. Jadi dalam penelitian ini tidak ada alasan yang kuat bagi peneliti untuk memasukkan external shock crisis subprime mortgage 2007 yang diinternalisasikan dengan sisi fiskal guna melihat dampaknya pada volatilitas tingkat inflasi di Indonesia.